Chelsea akhirnya resmi umumkan manajer baru pengganti Enzo Maresca. Liam Rose Senior dikontrak selama 5,5 tahun hingga tahun 2032. Setelah penunjukan pria berusia 41 tahun itu, banyak perdebatan di antara para fans Chelsea yang sudah mulai meragukan pekerjaannya. Beberapa fans ada yang mengatakan Liam Rose Senior tak akan jauh berbeda dengan Graham Potter yang memang kebetulan memiliki latar belakang yang hampir mirip di antara keduanya. Sama-sama pelatih yang berasal dari negara Inggris lalu memiliki masa lalu bersama Brighton. Dan kesamaan yang paling mirip di antara mereka berdua ketika ditunjuk menjadi manajer Chelsea adalah sama-sama belum memiliki pengalaman menangani tim besar. Faktor inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa ada beberapa fans Chelsea yang meragukan kemampuan Liam Rose Senior karena mereka memiliki rasa trauma saat dilatih oleh Graham Potter pada 3 tahun yang lalu. Meskipun ada fans yang meragukan Liam Rose Senior, namun tak sedikit juga yang memberikan dukungan penuh kepadanya, termasuk zona Chelsea Indonesia yang merasa yakin bahwa Liam Rose Senior adalah figur yang tepat untuk menjadi pemimpin selanjutnya yang akan melatih para skuad muda Chelsea. Di episode terbaru kali ini, kita akan mengulas alasan-alasan mengapa manajemen memutuskan untuk menunjuk Liam Rose Senior sebagai manajer Chelsea, bukan nama-nama lain. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Karena subscribe kalian akan sangat kami butuhkan untuk perkembangan channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan mengenai Liam Rose Senior sebagai berikut. Alasan pertama mengapa manajemen memutuskan untuk menunjuk Liam Rose Senior sebagai manajer Chelsea adalah karena profil dan taktikal yang dimiliki Liam Rose Senior sangat cocok dengan data analisis yang dimiliki oleh manajemen. Bluco Manajemen jika berbicara soal visi ke depan memang bisa dibilang pekerjaan yang mereka lakukan cukup menjanjikan. Bluco Manajemen telah menyiapkan nama-nama pelatih muda seperti Enzo Maresca, Liam Rose Senior, lalu Calum McFarlane, dan sejauh ini mereka bertiga mempunyai kapabilitas untuk menjadi pelatih atau manajer hebat di masa yang akan datang. Pendekatan taktikal yang dimiliki oleh Liam Rose Senior juga terlihat cocok dengan sistem bermain manajer pendahulunya Enzo Maresca. Bahkan Rose Senior bisa lebih variatif lagi dalam menggunakan formasi. Menggunakan formasi 3 back, 4 back, dan bahkan 5 back sempat dilakukan oleh Liam Rose Senior ketika menangani RC Strasbourg. Jika melihat histori formasi yang sempat digunakan oleh Liam Rose Senior, ia memang cenderung memainkan sistem 3 back dan ini bisa menjadi persoalan atau pertanyaan besar, apakah skuad Chelsea sekarang akan cocok dengan formasi tersebut? Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Apakah skuad Chelsea saat ini lebih cocok dengan sistem bermain 4 back atau 3 back? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan kedua, mengapa manajemen memutuskan untuk menunjuk Liam Rose Senior sebagai manajer Chelsea adalah karena pelatih lain tidak available untuk direkrut. Tidak adanya pelatih lain yang tersedia untuk direkrut di pertengahan musim juga bisa menjadi alasan terbesar mengapa manajemen memutuskan untuk bergerak cepat menggayat Liam Rose Senior sebagai manajer pengganti. Keputusan Enzo Maresca yang memutuskan untuk hengkang atau undur diri yang dalam tanda kutip secara tiba-tiba membuat Chelsea ke dalam situasi tidak menentu di sisa musim ini. Terlalu gambling jika hanya mengandalkan pelatih interim karena meskipun Chelsea terseok-seok selama 6 bulan pertama, namun faktanya adalah
mereka masih bisa bersaing untuk finish di posisi 4 besar, lalu telah sampai babak semifinal Carabao Cup. Di kompetisi FA Cup pun, Chelsea masih belum tersingkir, dan jangan lupakan bahwa The Blues juga masih memiliki peluang untuk melaju jauh di Liga Champions. Melihat kondisi seperti ini, maka keputusan untuk mencari manajer baru adalah sebuah keharusan, dan nama Liam Ross Senior yang notabene sedang menangani RC Strasbourg, di mana kita sudah ketahui bersama bahwa tim yang berjuluk Les Bleus et Blancs ini merupakan salah satu klub yang dimiliki oleh Bluco Management. Walaupun sedikit kasihan kepada RC Strasbourg yang bisa dibilang manajer mereka dibegal di tengah musim, namun inilah fakta yang meskipun pahit untuk diterima bahwa sang pemilik bisa melakukan apa saja untuk klub yang dimilikinya. Bluco Management tak lantas meninggalkan RC Strasbourg begitu saja, karena mereka telah mencari manajer pengganti yang bernama Gary O'Neill yang sudah memiliki pengalaman bekerja ketika melatih Wolverhampton Wanderers dan AFC Bournemouth. Bluco Management dikabarkan juga sempat menginterview mantan pemain Chelsea yang kini sedang menangani Flamengo di Liga Brazil, yaitu Filipe Luis. Namun sepertinya terlalu beresiko untuk menunjuk manajer baru yang belum memiliki pengalaman untuk melatih tim Eropa. Walaupun kita semua tahu Filipe Luis pernah meraih berbagai macam trofi di kompetisi Amerika Latin. Keputusan Enzo Maresca untuk berhenti di tengah jalan lagi-lagi sedikit membuat kesal, karena jika seandainya ia memutuskan untuk hengkang di akhir musim, maka opsi dari manajer-manajer lain pasti akan membuat fans Chelsea merasa lebih senang. Cesc Fabregas, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Oliver Glasner, dan masih banyak lagi. Tentu nama-nama ini hanya bisa direkrut di akhir musim, bukan di pertengahan musim. Bagaimanapun juga, keputusan sudah dibuat dan fakta bahwa Liam Ross Senior sudah diumumkan sebagai manajer baru Chelsea, maka kita sebagai fans harus tetap mendukung Liam Ross Senior apapun yang terjadi. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3, sekaligus yang terakhir, mengapa manajemen memutuskan untuk menunjuk Liam Ross Senior sebagai manajer Chelsea adalah sepak bola modern kini sudah berubah dan mayoritas tim besar sudah tak mengincar nama-nama pelatih besar lagi. Suka atau tidak suka, olahraga yang kita cintai ini perlahan-lahan mulai bergeser, baik itu dari segi pemain maupun pelatih. Era sepak bola dua goat kini perlahan mulai beralih ke pemain-pemain yang lebih muda, dan kualitas yang mereka miliki belum ada yang mendekati kedua pemain legenda itu. Dari segi pelatih, banyak sekali pelatih-pelatih kenamaan yang dulu menangani tim-tim besar di Eropa, namun kini mereka hanya melatih timnas atau tim papan tengah. Carlo Ancelotti seolah sudah tidak laku lagi melatih tim besar Eropa, dan ia kini sedang menangani timnas Samba. Lalu ada nama Jose Mourinho. Tanpa mengurangi rasa hormat dan jasa-jasa yang diberikan kepada Chelsea, Mourinho kini hanya melatih tim Portugal Benfica. Pergeseran era pelatih semakin jelas ketika kita melihat tim-tim raksasa Eropa lainnya. Sebut saja Bayern Munich kini dilatih oleh Vincent Kompany. Lalu Real Madrid dilatih oleh Xabi Alonso. Selanjutnya yaitu Manchester United sempat dilatih oleh Ruben Amorim, meskipun kini ia sudah dipecat. Inter Milan kini dilatih oleh Christian Chivu, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nama-nama yang telah disebutkan tadi memang memiliki nama besar dalam sepak bola, namun kapasitasnya adalah sebagai pemain. Dan jika kita berbicara sebagai pelatih, karir mereka bisa dibilang baru dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Praktis, nama-nama besar yang masih menghiasi kancah dunia sepak bola sebagai pelatih kini tinggal menyisakan Pep Guardiola bersama Manchester City, lalu Luis Enrique bersama PSG, lalu ada AC Milan
bersama Massimiliano Allegri dan Barcelona dengan Hansi Flick-nya. Inilah realita dan fakta tentang sepak bola di era modern. Di sepak bola era modern, tak boleh hanya sekedar mengandalkan nama besar saja, namun data analisis dan gaya bermain menjadi tolak ukur utama bagi para sporting director untuk merekrut pemain maupun pelatih. Sudah seharusnya kita sebagai fans Chelsea harus mempercayakan proses dan tidak cepat menuntut hasil yang instan kepada manajer yang baru datang. Parameter utama untuk melihat hasil kerja manajer baru adalah gaya bermain, lalu transisi dari bertahan sampai ke menyerang, dan bagaimana cara membongkar pertahanan low block. Jika Liam Rowe Senior berhasil membentuk 2 dari 3 parameter yang telah disebutkan, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Dan untuk sporting director, mereka juga harus belajar untuk menurunkan ego mereka dan setidaknya mulai bursa transfer nanti, sporting director bisa menturuti permintaan pemain dari pelatih. Zona Chelsea Indonesia mulai hari ini akan terus berdiri di belakang Liam Rowe Senior dan akan mensupportnya hingga detik-detik terakhir. The Blues masih berpeluang menjuarai trofi silverware, lalu finish di posisi 4 besar bukan hal yang mustahil, dan melaju jauh di Liga Champions juga masih bisa dikejar. Melihat semua kemungkinan itu, tak ada alasan lain untuk para fans Chelsea tidak mendukung Liam Rowe Senior. Bagaimana menurut kalian Blues? Sudah siapkah kalian menyaksikan Liam Rowe Senior Ball pada akhir pekan nanti? Seberapa yakin kalian Liam Rowe Senior akan membawa Chelsea ke jalan kesuksesan lagi? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.